So, halo guys, selamat datang di Random Talks, tempat kita berbicara tentang banyak hal seperti berita terkini, musik, sejarah, lifestyle, dan masih banyak lagi. So, tanpa basa-basi, let's start our random talk about Oasis. Oasis adalah sebuah band yang tercipta di Manchester pada tahun 1991 dengan format awal Noel Gallagher, Liam Gallagher, Paul Bonhead Arthurs, Paul Gatsky McGuigan, dan juga Tony McCarroll. Band ini langsung mencuri perhatian dunia setelah mereka mengeluarkan album mereka pada tahun 1994 yang langsung melejit tinggi menjadi album dengan penjualan tertinggi di Inggris pada saat itu. Kesuksesan mereka berlanjut setelah mereka mengeluarkan album kedua mereka, yaitu What's the Story, Morning Glory pada tahun 1995. Album ini menghasilkan lagu-lagu hits seperti Don't Look Back in Anger, Wonderwall, dan juga Champagne Supernova yang nggak cuma populer di Inggris tapi juga di seluruh dunia. Dan tentunya Oasis juga jadi ikon dari British Pop yang bersaing dengan band-band yang serupa genrenya, salah satunya adalah Blur, dan juga menciptakan fenomena yang terkenal di kalangan musik yang disebut dengan Battle of British Pop. Oasis sebagai salah satu band yang berpengaruh di bidang British Pop tidak hanya dikenal karena lagu-lagu hits mereka, tapi juga tentang perjuangan mereka dan konflik-konflik yang mereka rasakan selama ada di band Oasis. Berikut adalah konflik-konflik yang terjadi di band Oasis. Pada awal karir, Oasis memulai perjalanan mereka di lingkungan kelas pekerja di Manchester. Mereka tidak pernah memiliki pendidikan musik formal dan juga mereka berada dalam lingkungan yang sangat keras. Liam dan Noel adalah salah dua daripada jantung Oasis yang terlahir dari keluarga yang memiliki kekerasan secara domestik dan juga membuat karakter mereka itu sangat bertabrakan. Liam yang sangat liar dan juga keras kepala, dan Noel yang sangat pendiam tapi suka menyimpan dendam. Pada awalnya, band Oasis harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian di tengah persaingan musik yang sangat ketat pada zaman itu. Dan juga mereka sering sekali tampil di klub-klub kecil dengan fasilitas yang sangat minim. Gak cuman itu, pada saat itu mereka juga harus menghadapi keraguan dari orang-orang di sekitar mereka yang ragu akan kemampuan mereka untuk menjadi band yang sangat sukses ke depannya. Kesuksesan mereka datang pertama kali saat mereka merilis album pertama mereka, yaitu Definitely Maybe pada tahun 1994. Dan semakin besar dengan album kedua mereka, What's the Story, Morning Glory pada tahun 1995. Namun, kesuksesan ini membawa tekanan yang sangat berat untuk band Oasis, terutama hal ekspektasi yang terus meningkat, tour yang sangat melelahkan, dan juga gaya hidup mereka yang semakin liar. Para anggota band, terutama Noel dan Liam, terjebak dalam gaya hidup rock and roll yang penuh dengan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas panggung mereka, tapi juga berpengaruh pada hubungan antara anggota band. Mereka sering telat tampil, melakukan banyak kesalahan di panggung, dan gak cuma itu, mereka juga pernah gak jadi manggung karena seluruh anggota band Oasis tidak siap untuk manggung. Konflik internal antara Noel dan Liam menjadi salah satu cerita paling penting dalam perjalanan band Oasis. Sejak awal, kedua bersaudara ini memang punya karakteristik yang sangat berbeda, dan itu yang membuat mereka menjadi sering bentrok dalam berbagai hal, mulai dari cara mengatur band hingga ke masalah-masalah pribadi. Noel, yang menulis paling banyak lagu di band Oasis, sering merasa frustasi dengan kelakuannya Liam yang susah diatur dan juga sering membuat masalah. Pertengkaran mereka tidak hanya terjadi di balik layar, tapi juga pernah menjadi konsumsi publik. Mereka pernah terlibat dalam adu fisik, saling menyindir di sosmed, dan bahkan Liam pernah menyerang Noel di wawancara langsung. Konflik ini menciptakan ketegangan berlebih di dalam band. Konflik ini menciptakan suasana kerja yang kurang sehat, dan gak cuman itu, konflik ini juga menyebabkan banyak sekali ketegangan yang terjadi di dalam band Oasis ini. Setelah kesuksesan di dua album pertama, Oasis mulai menghadapi kesulitan dan tantangan untuk mempertahankan popularitas mereka. Album ketiga mereka yaitu Be Here Now pada tahun 1997 awalnya sukses besar secara komersial, namun dikritik karena dianggap terlalu ambisius dan juga berlebihan. Banyak yang merasa Oasis kehilangan arah dan juga mulai terjebak pada bayang-bayang kesuksesan mereka itu. Album-album selanjutnya seperti Standing on the Shoulder of Giant pada tahun 2000 dan juga Hidden Chemistry pada tahun 2002 juga mendapatkan tanggapan-tanggapan campuran, dan hal ini menambahkan beban psikologis bagi para band yang pernah berada di puncak popularitasnya. Setelah mengalami ketegangan yang tidak ada akhirnya, puncak perjuangan Oasis berada pada tahun 2009. Pertengkaran hebat antara Liam dan Noel di belakang panggung saat mereka berada di Paris menjadi titik akhir bagi Noel, dan Noel memutuskan untuk keluar dari band. Keputusan Noel ini sangat mengejutkan para fans, walaupun memang sempat dispekulasikan. Noel menyatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi bekerja sama dengan Liam, dan bahkan Noel menyebutkan bahwa hubungan Noel dan Liam adalah salah satu hal yang sangat tidak bisa diperbaiki. Perpecahan ini menandai berakhirnya era Oasis sebagai sebuah band, namun menjadi awal bagi Noel dan
Liam untuk mengejar karir solonya masing-masing. Meski demikian, bayang-bayang perjuangan dan konflik dari band Oasis sangat membekas pada sejarah musik. Nah, setelah kita membahas perjalanan tentang Oasis, sekarang kita akan membahas salah satu lagu terkenal daripada band Oasis ini, yaitu Don't Look Back in Anger. Kita akan kupas dari mulai lirik-liriknya dan juga makna dari lagu serta sejarah pembuatannya. Don't Look Back in Anger adalah salah satu lagu ikonik daripada band Oasis ini yang tercipta pada tahun 1995 dan menjadi bagian daripada album What's the Story, Morning Glory. Lagu ini ditulis oleh Noel Gallagher dan menjadi salah satu anthem paling terkenal di dunia British pop. Lagu ini menyampaikan pesan tentang pentingnya melepaskan masa lalu dan tidak membiarkan kemarahan menguasai hidupmu. Lagu ini menyampaikan pesan untuk kita bisa melepaskan masa lalu dan tidak membiarkan kemarahan menguasai hidup. Dengan lirik yang kuat, Noel menggambarkan seorang yang sedang mencoba untuk berdamai dengan hidupnya dan juga tidak menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Lirik seperti So I Start a Revolution from My Bed dan Please Don't Put Your Life in the Hands of Rock and Roll Band mengindikasikan bahwa hidup seringkali tidak terduga dan kita harus bisa menerima segala konsekuensinya tanpa merasa marah ataupun dendam. Lagu ini juga sering dikaitkan dengan perasaan kehilangan, namun dengan pesan meneguhkan untuk kita bisa terus berjalan selama hidup kita dan tidak terjebak dalam kesedihan. Setelah Oasis bubar, Noel dan Liam cukup sibuk dengan proyek mereka masing-masing. Noel dengan band barunya yang bernama Noel Gallagher's High Flying Bird, sementara Liam yang merilis beberapa album solo yang juga cukup sukses. Tapi, banyak fans yang masih berharap bahwa akan adanya kembali band Oasis ini, walaupun harapannya masih jauh dari kenyataan. Nah, kalian tahu nggak sih? Belakangan ini, banyak banget rumor-rumor yang beredar akan adanya reuni daripada band Oasis ini. Ketambah, Liam yang beberapa kali mengatakan di wawancara bahwa dia sangat ingin adanya reuni ini. Namun, Noel sangat tampak tidak antusias. Noel mengatakan memang akan banyak uang yang dihasilkan daripada reuni ini, namun hubungan mereka yang sangat retak dan tidak akan bisa pernah dikembalikan itu sangat membuat hal ini menjadi mustahil. Oke, segitu dulu pembahasan tentang band Oasis. Gimana nih pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar, dan juga bagi kalian yang memiliki request untuk pembahasan selanjutnya juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, and see you on the next Random Talk. Bye-bye!